Baik, terima kasih Roni dan saudara pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Senang sekali pagi hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda di Dialog Interaktif Ternate pagi ini. Edisi hari ini Selasa 4 Juni 2024 dan luar biasa. Cuaca hari ini sedikit menghambat aktivitas kita dan tentunya saya merasa bahwa ini juga mengganggu aktivitas Bapak Ibu yang mungkin pagi-pagi sudah harus bergegas ke kantor atau tempat kerjanya masing-masing untuk memulai aktivitas hari ini karena ya terjadi sedikit hujan kurang lebih di wilayah tengah hingga utara dan ini tentunya sesuai dengan prediksi BMKG bahwa pada pagi hingga siang hari kota Ternate terjadi hujan sedang hingga hujan ringan hingga sedang dan tapi itu pendengar tidak akan menyurutkan semangat kita pagi hari ini untuk mendiskusikan topik yang sudah disampaikan Roni tadi, yaitu dinamika penataan pedagang dan fasilitas pasar kota Ternate. Dan untuk membahas ini pendengar, di studio sudah hadir dua narasumber kita yang luar biasa, walaupun hujan-hujan tapi tetap menerobos demi memberikan informasi dan tentunya edukasi kepada masyarakat terkait bagaimana penataan pedagang di pasar yang ada di kota Ternate dan juga penataan fasilitas-fasilitas pasar yang menjadi program dari dinas yang terkait. Baik, saya langsung menyapa sekaligus mengenalkan di studio saat ini sudah hadir Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate, Pak Irsan I. Akil. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Irsan. Waalaikumsalam, selamat pagi. Wah, luar biasa kabarnya Pak Irsan ya. Baik. Hujan tapi tidak menghambat semangat untuk datang ke studio RRI. Luar biasa. Ini Pak Irsan beberapa kali saya sering lihat di pasar, beliau yang menengahi ibu-ibu yang pedagang yang dalam tanda kutip menyampaikan aspirasinya, berdemo dan sebagainya begitu ya. Tapi itulah dinamika pedagang dan dinamika yang terjadi di pasar. Saya yakin dan percaya ini terjadi di pasar manapun, bukan hanya di kota Ternate. Dan pendengar, di studio saat ini juga sudah hadir Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Ternate, Pak Nandi Nasir. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Nandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kabar baik juga Pak ya? Alhamdulillah baik. Baik, dengan Dinas Perhubungan juga tentunya kita akan menggali informasi tentang bagaimana penataan parkir, pengawasan parkir yang ada di setiap pasar yang ada di kota Ternate, karena kita ketahui bersama bahwa kantong-kantong parkir yang berada di pasar, di pusat perbelanjaan dan juga daerah-daerah lainnya yang ada di kota Ternate ini menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah, bukan begitu Pak Nandi ya? Yang tentunya ini perlu digenjot sehingga pendapatan asli daerah dari retribusi masyarakat yang ada di pasar, pedagang dan sebagainya ini bisa meningkatkan pendapatan kota Ternate tentunya. Baik pendengar, dialog pagi hari ini juga dapat Anda saksikan melalui kanal aplikasi RRI Digital. Selain Anda dapat mendengarkan siaran pagi hari ini di RRI Digital atau RRI Net, Anda dapat menyaksikan secara langsung kami berbincang di studio bersama dengan para narasumber. Jadi Anda dapat menyaksikan termasuk juga melalui kanal YouTube di RRI Ternate. Selain itu untuk Anda yang berada di luar kawasan kota Ternate khususnya di Haltim, tentunya Anda juga sudah dapat mengikuti dialog interaktif pagi hari ini melalui stasiun relay kami yang ada di Mabah Halmahera Timur dan stasiun relay kami yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Dan untuk di wilayah Ternate dan sekitarnya pendengar, Anda dapat menyaksikan atau mendengarkan melalui aplikasi frekuensi FM di 101,8 MHz. Baik, saya akan langsung saja berbincang dengan kedua narasumber. Saya pertama lebih dulu ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate, Pak Kabid Pengendalian dan Pengawasan Pak Irsan. Pak Irsan, mungkin di awal jumpa kita ini bisa sedikit dijelaskan lokasi yang menjadi pengawasan pasar yang ada di Kota Ternate oleh Dinas sendiri Pak. Kira-kira pasar-pasar mana saja, karena kalau kita lihat ini lumayan banyak pasar kita di Ternate dan termasuk di luar di kecamatan yang berada di pulau-pulau. Silakan Pak Irsan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak
Kapolsek, Dinas Perhubungan, dan moderator. Mungkin yang ingin saya sampaikan di sini, mohon maaf karena berhubung kepala dinasnya lagi keluar daerah, Lagi berada di Ambon. lagi berada di Ambon. Nah, makanya saya mewakili Baik. karena emang itu bidang saya. Untuk menyangkut dengan pedagang yang ada di Kota Ternate, kami dari bidang pengendalian dan pengawasan ya sudah cukup efektif lah dengan menyangkut dengan tempat jualan mereka. Terus mungkin di satu sisi itu keadaan pasar kan kita sudah tahu seperti apa, nama juga pasar. Maka dari itu kami dari bidang ya dengan cara apapun untuk menertibkan pedagang yang ada, yaitu kita pakai langkah-langkah kekeluargaan lah. Langkah-langkah kekeluargaan. Jadi kita nggak bisa main pakai tangan, istilahnya kasar sama mereka kasar. juga nggak boleh. Soalnya gimana ya, keadaan pasar ini kan ada Ternate kita kan beda. Ya mau bilang gimana sih, nama juga pasar. Jadi keadaan tuh yang penting mereka jualan tuh masih wajar-wajar aja begitu. Tempatnya masih kita, misalnya yang masih bisa berjualan ya silakan. Kalau emang tidak boleh ya kita larang lah, seperti itu. Baik, kalau untuk pasar yang di bawah pengawasan dinas sendiri, pasar-pasar mana saja yang tersebar di Kota Ternate yang secara resmi tentunya dibangun oleh pemerintah Kota Ternate? Oke. Mungkin kalau untuk pasar yang ada di lingkup Kota Ternate itu dia menyangkut dengan ada pasar Batang Dua juga, terus Moti, terus di bawah yang di Sasa, Bahari Berkesan, itu juga masuk wilayah. Termasuk pasar Kota Baru Pasar Kota Baru dan pasar Dufa-Dufa. Dufa-Dufa. Dan yang paling padat di Kelurahan Gamalama di ini ya, wilayah tengah. di wilayah tengah. Nah, dari sejumlah pasar yang Pak Irsan, Pak Kabid jelaskan tadi, apakah ada kendala dari dinas sendiri dalam melakukan pengawasan atau penataan dan sebagainya, mengingat kita tahu sendiri bahwa dinas SDM-nya berapa banyak, sementara pasarnya juga jumlahnya ya cukup banyak, boleh dikatakan seperti itu di Kota Ternate, hingga ada di Kecamatan Pulau Moti, di Pulau Hiri, Batang Dua dan sebagainya, Pak. Bagaimana pengawasannya? Apakah ada kendala dari dinas sendiri ataukah seperti apa? Mungkin ya itulah, kita kan sebagai aparatur sipil mungkin ya udah yang namanya juga pasar ya wajib kita lihat. Jadi yang untuk pasar yang ada di Kota Ternate mungkin yang rame kan pasti di wilayah pasar higienis sini, tengah sini. Maka dari itu orang semua berbondong-bondong jualannya karena emang pikirnya di kota kan. Nah, misalnya kalau di Sasa kan agak sepi karena emang semua mau larinya di tengah sini. Jadi membludak di sini pedagang. Baru pedagang kita yang untuk di Kota Ternate bukan dari luar, Dari Kota Ternate saja, tapi ada pedagang yang dari luar Kota Ternate seperti Halmahera Barat, Tidore, semua ada di sini, Bacan. Itu semua ada di Ternate. Dan itu normal saja, tidak menjadi persoalan begitu Pak Kabid ya? Oh, itu biasa aja karena emang pedagang semua kan mencari nafkah. Maka dari itu kita kasih kesempatan mereka berjualan Seluas-luasnya. Seluas-luasnya. Yang penting ikut aturan main kita di pasar, itu saja. Baik, tadi Pak Kabid mengatakan bahwa semua pedagang terpusat di tengah karena ini menjadi pusat kota, pusat keramaian. Nah, secara otomatis sudah bukan rahasia umum lagi ya bahwa pasar misalnya di Sasa ini tidak diminati, kurang diminati begitu karena hanya ada beberapa pedagang saja yang menempati. Begitu juga ada beberapa pasar lainnya, termasuk juga mungkin gedung-gedung pasar yang berada di lantai 2 yang mungkin tidak terisi karena mereka merasa bahwa pembeli ini malas kalau harus naik lagi dan sebagainya. Bagaimana langkah dari Disperindak, dari dinas sendiri mengatasi hal itu sehingga mungkin ya pasar-pasar tadi paling tidak bisa terisi, misalnya pasar yang di Sasa yang selama ini mungkin tingkat keterisiannya berbeda dengan pasar taruhlah Kota Baru begitu Pak. Oke. Baik. Mungkin untuk
untuk pasar Sasa kita sementara ini lagi kaji ulang. Jadi kita sementara pendataan untuk pedagang. Karena emang sekarang ini juga kalau misalnya di Sasa begitu orang lebih pembeli banyaknya maunya praktis. Sekarang kan udah banyak tuh yang ada motor bawa dagangan-dagangan itu jualan ke pinggiran-pinggiran kota. Nah, maka mereka udah jarang ke pasar lagi seperti Sasa. Kalau di tengah sini karena emang lumbungnya di sini. Semua ada di sini. Maka dari itu mereka gampang aja belanja. Maunya di depan. Terus motor singgah beli tidak perlu turun dari motor. Tidak perlu turun dari motor. Itu dia yang menjadi persoalan. Ya, persoalan. Tapi kira-kira ada upaya untuk menghidupkan pasar-pasar yang dalam tanda kutip mati suri tadi, Pak Kabit, dari dinas sendiri? Oke. Untuk pasar Sasa kita sementara ini lagi pendataan untuk memasuki pasar, mau aktifkan ulang. Karena selama ini pasar di situ kurang aktif karena pedagang semua larinya pada keluar. Nah, jadi kita ke perintah Pak Ibu Kadis kemarin, kita dari pengendalian turun pendataan untuk pedagang yang ada di luar, yaitu yang dulunya di dalam. Nah, mungkin ada beberapa hal, mungkin prasarana yang kita harus membangun. Maka dari itu kita memfasilitasi mereka. Jadi misalnya kita pendataan dulu, habis itu ketika pendataan pedagangnya udah berapa banyak, baru apa kebutuhan di dalam, tempatnya cukup apa enggak, nanti baru kita sesuaikan dengan pedagang yang ada. Baik, terima kasih Pak Kabit, luar biasa ya pengantarnya. Kita sudah berbincang pagi hari ini. Saya beralih ke Pak Nandi Nasir, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Ternate. Nah, kalau berbicara dengan Dinas Perhubungan ini khusus wilayah pasar, tentunya kita akan mengaitkannya dengan bagaimana pengelolaan dan pengawasan parkir. Sejauh mana Pak Nandi pengawasan dan juga pengelolaan parkir sebagai salah satu kantong PAD di Kota Ternate, khususnya di wilayah pasar, sejauh ini berjalannya seperti apa, Pak? Iya, baik, terima kasih. Sebenarnya saya ingin menyampaikan selamat pagi untuk seluruh pendengar Persatu RRI, bahwa berkaitan dengan parkir ini kita Dinas Perhubungan setiap saat pasti disoroti. Selain menjadi kantong untuk mendapatkan PAD, juga disoroti karena ada kesemprautan parkir, kemudian lebih tren itu disebut parkir liar dan seterusnya. Itu jukir-jukir ya, juru parkir liar. Nah, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat semua, kepada kita pagi hari ini. Beberapa saat yang lalu kami diundang oleh Komisi 1 DPRD Kota Ternate menyoroti mengenai dua hal, tentang parkir liar dengan pedagang yang berjual di bahu jalan. Nah, kebetulan waktu itu saya ingin menyampaikan di Komisi 1 bahwa saya ingin menyampaikan bahwa ada satu hal yang luput dari ingatan kita semua sebagai masyarakat maupun sebagai pemerintah. Kita luput dari satu pandangan yang harusnya itu menjadi perhatian kita bersama. Ya, ini menyangkut, saya gambarkan Kota Ternate ibarat sebuah piring kecil aja yang ketika kita taruh terlalu banyak barang pasti terbuang. Dan piring tidak akan menjadi besar dengan semakin banyaknya barang yang kita taruh. Begitu identik dengan Kota Ternate saat ini. Kotanya yang hanya kecil, tetapi begitu banyak menampung manusia yang datang dari seluruh penjuru arah. Nah, ini menyebabkan banyak hal. Pasti salah satu di antara kemacetan, termasuk para pedagang yang berjual sudah ke bahu jalan. Iya, sudah membludak begitu, sudah sangat-sangat padat. Saya ingin gambarkan kepada kita semua bahwa ada hal-hal nyata yang setiap saat. Hari ini kalau kita ke Pelabuhan Rufa-Rufa, kita ke belakang rumah makan Ciati, itu ada satu pelabuhan juga yang setiap saat itu ada bodi kayu itu dia lalu lalang dari Ternate, dari Maputo Ternate. Apa yang dia bawa ke sini? Barang dagangan, sayur, macam-macam dagangan. Terus ke sini dia tidak cuma sekedar untuk membawa jualan ke sini, tetapi dia ikut ke sini untuk berjual. Kemudian
setiap hari kita ke pelabuhan Dufa-Dufa, ada kapal kayu yang lumayan besar, itu angkut penumpangnya dari mana? Itu dari Loloda, Ibu, Susupu, ke sini juga bawa ada barang dagangan, dan mereka ke sini tidak cuma sekedar melepas barang, mereka ke sini berjualan. Nah itu yang kemudian akhirnya karena sudah tidak tempat lagi ke dalam, ya mereka di emperan jalan. Dan itu saya pada saat melakukan penertiban, saya sendiri turun dan menanyakan, ini dari mana Bu? Patung dari Loloda. Ibu dari mana? Dari Ibu. Bapak dari mana? Saya dari Tidore. Nah di kondisi itu apa kita harus survei, kita harus intervensi bahwa kalian bukan orang Ternate, bukan penduduk Ternate dan tidak bisa berjual di sini, kan tidak. Nanti terjadi diskriminasi lagi begitu Pak ya. Nah oleh karena itu memang tugas kita mengawasi. Memang kita tidak bisa lemah di sisi pengawasannya. Nah oleh karena itu kalau banyak hal yang disoroti masyarakat, ya mungkin sama-sama kita pikirkan bahwa Ternate yang cuma kecil ini, tetapi begitu banyak orang datang ke sini untuk cari duit dan seterusnya di sini. Nah begitu juga dengan parkir. Saya sampaikan Pak, nyaris di kota Ternate ini lokasi parkir tidak tersedia lagi dengan jumlah motor yang ada. Kendaraan roda 2 lumayan banyak. Nah tetapi tetap kita tidak bosan-bosan untuk melakukan pengawasan. Dan ketika setelah kami menghadiri undangan dari Komisi 1 DPRD, kami langsung action ke jalan, bikin penertiban di kawasan Jalan Pahlawan Revolusi, di mana pedagang sudah nyaris hampir setengah bahu jalan mereka berjualan. Dan alhamdulillah sudah 1 minggu lebih kami laksanakan penertiban itu, dan selain masyarakat merasa senang dengan action yang kami laksanakan, juga di situ semacam kita ketahui bahwa ternyata ada yang berjual di situ karena atas kemauan sendiri dan lain-lain sebagainya. Nah untuk itu ya harapannya juga kita harus pahami bersama, apalagi yang paling susah untuk kita semua mengubah karakter yang sudah melekat di masyarakat kita, terutama pengendara-pengendara kita begitu Pak ya. Baik, Pak, image yang melekat mungkin di masyarakat ketika misalnya di wilayah pasar terjadi kemacetan dan sebagainya, mereka merasa bahwa ini bagian dari gagalnya mungkin dinas terkait dalam mengawasi atau mengelola parkir. Biasanya kalau di bulan Ramadan kita tahu bahwa di pasar kita, di pasar higienis depan situ luar biasa macetnya karena ada motor-motor yang dan kendaraan lainnya parkir tepat di bahu jalan, boleh dikatakan seperti itu. Apa yang Bapak ingin katakan terkait dengan hal itu Pak? Image-image seperti itu. Tapi ditahan dulu, kita terima penelpon yang sudah bergabung. Nampaknya seru perbincangan kita pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Tim Paleo di Hiri. Paleo di Hiri. Paleo ini kalau pasar Hiri aman-aman saya. Kalau pasar Hiri ini ada di mana Pak Kabit? Ya ini apa ikan bikin pasar satu di sana yang bagus lah. Oh, bilang Pak Irsan bikin pasar yang bagus satu di Hiri. Wah, catatan ini Pak Irsan, Pak Kabit. Iya, begini Pak Iksan. Tadi Pak Iksan katakan bahwa pasar Sasa itu banyak orang lari di Heganis. Tapi kalau menurut Pak Leo, di bawah itu sebetulnya 4 kampus. Jadi kalau cerita pasar Sasa itu sebetulnya Heganis. Sasa nanti ya rame. Karena apa? Banyak mahasiswa. Jadi kalau belanja tiap hari di sana, karena dong itu kan tidak pulang, dong bagus di bawah semua. Jadi kalau cerita belanja di pasar Sasa itu rame itu kalau nanti kalau Pak Ihsan kasih sosialisasi terus di masyarakat, itu otomatis mahasiswa tidak mungkin lari di Indonesia Kota Baru. Kalau belanja kangkung yang jamu itu di Kota Baru kan coba pikir itu dia transportasi dengan apa kan mahal. So ada uti-uti yang jaga masuk di lorong masalahnya. Uti-uti banyak. Pak Ihsan kasih itu paling itu kalau kasih kepada pedagang-pedagang ya apa itu dulu jangan orang pamalas buka di pasar supaya mahasiswa itu dong banyak belanja di situ, masyarakat juga di situ sekitar situ.
Baik. Kemudian dengan masalah pembersihan pasar di beberapa pasar di Kota Baru, Bastion, Paduka, itu kita Pak Kabit dengan kepala pasarnya. Kalau Pak Iksan punya kepala pasar, semua pasar itu ada semua. Ada Pak. Kepala pasar ada, otomatis dia akan orang tidak bisa marwahi itu ke bawah lagi. Karena kepala pasar. Urusan itu jadi Pak Kabit cuma hanya call saja. Dia itu bye-bye setiap hari. Pak Kabit jam pusing turun lagi. Baku mangare di mau mamai. Pusing lagi sudah. Si Pak Iksan mesti bikin pasar besar satu diri lagi lah. Oh, siap. Pak Iksan proyek kan bidang itu kan ada. Baik. Cara dia biasanya tuh kirim batu ke atas kan. Siap. Kemudian Pak Sek. Siap. Assalamualaikum Pak Sek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk di Pak Sek itu masalah parkir itu Pak Sek kan mencari retribusi, meningkatkan retribusi. Jadi masyarakat ini pentingnya Pak Sek pasukan ini kan banyak dengan ratusan pasukan. Iya. Setiap hari itu harus turun terus suruh kontrol mengenai parkir itu yang mengambil ketertiban ini. Kan masyarakat ini kan di Kapalang ini kan Pak Sek itu tahu. Iya. Di Kepala Batu ini Pak Sek pusing. Jadi mau cari retribusi, tingkatkan sampai target pendapatan daerah. Tapi kalau mereka tidak sadar itu kan susah juga. Di sana pemerintah naikkan contohnya 1 tahun 100 juta kan sudah capai target. Wali kota bilang Pak Kadi ini kerja tidur dia. Padahal Pak Kadi kerja luar biasa. Cuma masalah lapangan ini yang Pak Sek terkendala. Iya. Dengan Pak Sek tertanya sedikit, ini tarif penumpang ini apa itu petrol revisi atau belum ini naik dari ini ke bawah ini harga auto mahal nanti macam di kota di pasar musik 10.000 bayar 7.000 untuk alasan ini itu apa ya penetapan bagaimana nanti alasannya harusnya apa yuk biar minyak tapi apakah perda itu dia sudah dirubah atau belum. Baik. Saya jelaskan karena ini anak sekolah juga berapa uang taksi itu berapa 5.000 kah 7.000 kah 10.000 kah jadi pusing. Baik. Ini di luar dari apa seperti ini tapi nanti Pak Sek singgung sedikit masalah. Iya. Boleh nanti Pak Sek singgung tipis-tipis. Di Komalamu sampai di terminal berapa, ada kabar berapa, Tarif. dalam kota ke terminal berapa. Iya. Pak Sek jelaskan sedikit tung dengar kadipta, tung kasih ke sana 7.000 ke apa tung termal tuh bah. Ini mahal tuh. Iya tapi itu apa peta adalah peta wali kota. Iya. Kalau ini menyalahi peta kan ini salah. Baik. Kali itu dulu Pak Sek dengan Pak Iksan, Pak Kabit. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leo yang ada di Hiri. Saya mungkin ke Pak Kabit dulu, Pak Irsan. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Pak Leo ini. Saya juga sampai lupa. Nah, ini terkait tadi ada juga kebersihan pasar yang perlu diperhatikan. Mungkin ada masukan untuk pasar Hiri yang representatif dan yang paling inti tadi disampaikan bagaimana menghidupkan, mengefektifkan pasar Sasa karena menurut Pak Leo tadi, Pak Kabit dirasa efektif karena di situ banyak kos-kosan, di situ banyak mahasiswa. Jadi ketika pasar Sasa ini mungkin hidup, penataannya mungkin bagus dan sebagainya, ini akan membuka keran ekonomi yang ada di pasar Sasa. Mengingat tadi ketersebaran penduduk yang ada di situ berasal dari luar kota Ternate, mahasiswa dan sebagainya. Silakan Pak Kabit. Baik. Mungkin untuk pasar Sasa kemarin kita udah rapat tokoh agama, RT yang bersangkutan sama lurah sama jajarannya. Jadi kita pada prinsipnya dinas mau tetap
yang di mana pasar kita mau aktifkan semua. Ya itu kembali ke pedagang. Karena emang Pasar Sasa katanya ada kemarin permintaan dari masyarakat sekitar situ harus ada memiliki pelabuhan di situ. Biar ada transportasi yang masuk ya. transportasi untuk bongkar muat. Jadi suasana pasar tuh dia agak rame begitu. Nah, jadi kemarin ada usulan dari tokoh masyarakat di situ. Nanti kita sebagai bidang pengendalian, makanya kita tampung aja masukan mereka. Nanti kita sampaikan ke mungkin ke perencanaan apa nanti untuk mengaktifkan kembali, yaitu kita lagi sementara mau direhab dulu pasarnya dulu. Jadi fasilitas dulu kita siapkan, baru pedagangnya kita masukin. Paling dekat fasilitas Pasar Sasa kira-kira apa yang direhab atau ditambahkan Pak Kabid? Ya mungkin gedungnya mungkin kita mau renovasi sedikit gitu, misalnya ada seng yang berapa lembar seng yang bocor. Ya itu maka dari itu kita dari pengendalian kita data dulu, data pedagang. Yang mungkin kita dapat kemarin tuh sekitar pedagang yang jualan dari Jambula sampai Sasa tuh kurang lebih 40 sampai 45 pedagang yang kita udah pendataan. Maka dari itu kita siapkan konsep di dalam. Jadi pedagang kita kemarin kan turun pendataan, yaitu kita lihat siapa yang berjual ikan, ada yang jual rica, tomat, barito, semua itu kita data. Maka dari itu kita nanti dibangun di dalam dulu, kita rehab, baru kita masukin pedagang yang ada. Jadi kemarin juga masyarakat juga begitu, mereka udah keenakan belanja lewat uti-uti yang tadi mau dibilang tadi. Nah itu praktis kan, motor sampai di darat. Jadi pedagang di laut pasar mau termau dong keluar di pinggir jalan. Itu salah satu faktor atau kendala. Bukan karena harga yang mungkin berbeda dengan pasar Kota Baru atau pasar Gama Lama, bukan karena perbedaan harga. Nggak beda jauh, karena mereka di situ ambil barangnya dari Bastion, baru Bastion juga ada pembeli besar di situ. Besar. Nah, terkait usulan tadi membangun pelabuhan, bagaimana langkah dari dinas sendiri? Itu kemarin udah disampaikan ke Ibu Kadis, nanti ditindaklanjuti sama Ibu Kadis. Iya, karena perlu ada rencana-rencana anggaran dan sebagainya begitu ya. Kalau memang itu efektif untuk menghidupkan Pasar Sasa, kenapa tidak begitu Pak Kabid ya? Baik, tadi Pak Leo juga menyampaikan kebersihan pasar. Nah, ini juga yang tentunya perlu diperhatikan oleh dinas terkait juga, bukan hanya dinas Perindak dan sebagainya. Mungkin ada melekat di dinas kebersihan. Kalau saya ingat Pak Kabid, dulu Pasar Bastion itu yang sebelum direnovasi lahan terminalnya, jalan terminalnya itu kalau orang masuk ke laut luar biasa dia bahwa ya orang sini bilang. Nah, tapi alhamdulillah sekarang semua diminimalkan sehingga tidak lagi terjadi hal yang seperti itu, sudah bersih. Nah, secara umum kalau pasar kota Ternate bagaimana dinas melakukan pengawasan terhadap kebersihan sehingga pengunjung bisa aman dan tentunya nyaman ketika berbelanja di dalam pasar begitu. Namun yang kita tahu bahwa memang kalau pasar tradisional tidak senyaman dengan pasar modern, Pak Kabid, bisa dijelaskan? Mungkin untuk masalah kebersihan ini kita juga nggak bisa salahin masyarakat, karena emang sudah kita sosialisasi ada tempat sampah, kita udah penyediaan tempat sampah, tapi toh masih aja begitu. Jadi pada prinsipnya sampah tuh kesadaran masyarakat, tapi tetap kita pemerintah nggak bosan-bosan mengedukasi mereka supaya membuang sampah pada tempatnya. Dan kalau emang kita sudah sediakan kontainer juga udah siapkan, cuma yaitu ya mau apa yang ini ya. Namun juga masyarakat, kita nggak boleh marah orang pihak, cuma maksudnya tertib saja begitu buangnya. Jadi asal saja. Jadi ketika misalnya barang-barang dagangan mereka yang kan kita udah taruh ini tempat kontainernya di sini. Kalau ngoni kasih bersih, ngoni pi bekas-bekas milu dengan apa, ya segera isi di karung kalau langsung buang di tempat sampah. Cuma kadang-kadang begitu pedagang. Ya udah nanti bawa padahal tahu-taunya ketinggal, nanti kita bersihin. Tapi kami dari pemerintah tetap mengedukasi warga supaya buang sampah tertib. Itu kembali ke kesadaran kita masing-masing saja. Baik, satu lagi dari Pak Leo, ada usulan pasar hiri yang ya representatif begitu Pak Kabid. Siap.
pokoknya mungkin terima kasih juga untuk Pak Leo yang ada di HIRI. Insya Allah mungkin saya nanti berkoordinasi dengan Ibu Kadis supaya nanti kita bisa bersama-sama untuk ke HIRI, nanti kita lihat situasi pasarnya seperti apa. Siapa tahu juga bisa dikembangkan, dihidupkan sehingga masyarakat HIRI jangan jauh-jauh ke Ternate naik oto yang DP tarif tadi dong tanya tuh. Saya ke Pak Nandi, Pak Sek Disub, mungkin bisa disinggung sedikit itu ya, sehingga Pak Leo juga tercerahkan tahu posisinya seperti apa. Silakan Pak Nandi. Iya, baik, Pak Leo, isi buluan ya. Isi. Nah, sedap kalau begini. Iya, jadi Pak Leo, terima kasih sebelumnya atas masukan dan koreksi pada institusi Dinas Perhubungan Kota Ternate. Pertama menyangkut dengan begitu banyak personil, ya jangan bosan-bosan untuk turun melakukan pengawasan dan penertiban di kawasan yang begitu padat. Iya, jadi Pak Leo, saat ini kami telah melaksanakan program jangka pendek, yaitu melakukan penertiban di sepanjang Jalan Revolusi dulu nih. Alhamdulillah kita sudah jalan 1 minggu lebih dan hasilnya sudah mulai nampak. Pedagang tidak lagi berjual di bahu jalan dan jalan sendiri sudah dimanfaatkan secara maksimal oleh para pengguna jalan, masyarakat dalam hal ini. Parkir kendaraan juga sudah mulai tertata. Dan insya Allah mungkin di minggu berikut perhatian kami menuju ke parkiran di depan Jatiland Mall. Nah, parkiran di depan Jatiland Mall ini yang lebih banyak mendapat sorotan dari masyarakat, karena memang saya secara pribadi dan institusi kadang-kadang tersinggung, Pak. Ketika lewat terus rambu yang kita pasang tetap dilanggar oleh masyarakat, dan sebagai insan perhubungan pasti tersinggung. Tong sepasang naik baru dong dia bajajer full terus. Dan untuk masyarakat Kota Ternate, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan menghimbau bahwa di kawasan Jatiland Mall sehari 2 kami akan melakukan penertiban dengan eksen. Kami tidak lagi menyuruh masyarakat untuk tidak berparkir, tapi kalau kedapatan motor yang terparkir maka pasti kami angkut. Baik. Kami akan dengan kendaraan trek melakukan pengawasan dan penertiban, dan kedapatan motor yang parkir di kawasan Jatiland Mall di mana itu sudah nyata-nyata ada larangan, ada rambu. Kalau mereka langgar, saya sudah sampaikan ke Pak Kadis bahwa kita akan tindak mengangkut kendaraan dan segera nanti berurusan dengan pihak Polres, karena untuk penindakan soal rambu itu menjadi ranahnya kepolisian, Kasat Lantas dalam hal ini. Lalu yang menyangkut dengan tarif tadi Pak Leo, jadi tarif nege belum berubah Pak Leo, yang belum berubah. Dia belum berubah karena kita hanya berdasarkan perwali saja, dan sampai hari ini perwalinya belum berubah. Untuk tarif angkutan dalam kota itu sendiri 8.900. Artinya kalau 10.000 kong sopir bilang belum ada doi kecil, ya kita orang memaklumi lah, mungkin seperti itu. Tapi kalau yang luar kota kemudian dia di luar kota itu 10.500. Kalau 10.500 artinya orang pasti jangan kasih 7.000 lah. Ya paling tidak kita kasih 11.000 atau 12.000 sehingga tunggu kembaliannya. Kalau misalkan kan ini kan kembali kepada faktornya saja. Turun. Kalau tadi Pak Leo sampaikan bagaimana kalau dari Jiklam terus karena kadang-kadang ini juga nyata kalau sopir yang angkut ke Sulamadara terus tersisa satu yang harus turun ke Jiklam, ini kan butuh pengertian sebenarnya antara penumpang, karena bisa jadi sebelum berangkat sudah ada deal dari terminal. Nah, saya ke Jiklam, misalnya kalau sudah tidak ada penumpang, sisa saya sendiri bagaimana? Mau lebih kah? Saya isu kurang ini kah? Ya, tinggal bagaimana pengertian baik antara sopir dengan penumpang. Apalagi kalau Pak Leo, saya yakin
Paleo ini orang paling paham situasi itu, dan untuk itu kepada masyarakat mungkin Paleo juga ingin sampaikan bahwa sama-sama tong mencari di kondisi ini. Dan satu tadi yang menjadi pertanyaan Paleo, sampai hari ini dengan kondisi BBM naik juga secara nasional kita orang belum ada diinstruksi untuk melakukan penaikan tarif. Iya. Nah, jadi kita masih menggunakan tarif yang lama dan kita perkuat dengan perwali. Baik, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa terjawab di sisa waktu ini. Saya masih punya anak sekolah, Pak. Anak sekolah. Paleo tanya dari itu. Iya. Jadi anak sekolah ini kebanyakan kalau sopir pasti sudah paham. Kalau yang umum 8.500 ya anak sekolah itu 5.000 gitu. Sehingga untuk sopir angkutan juga sudah tahu itu. Baik. Sudah tahu itu, apalagi di luar anak sekolah yang tidak memakai seragam ya. Ini menimbulkan persepsi yang anak sekolah tidak pakai seragam dengan anak sekolah yang memang Ini berbeda berarti berbeda, ya. Baik, baik. Kita terima penelpon terakhir ya. Saya masih punya banyak pertanyaan sebenarnya. Halo, selamat pagi. Si, Paleo. Oh iya, Pak Leo, silakan. Langsung saja Pak Leo, singkat mungkin Pak Leo ya karena waktu. Pak Sek, sih. waktu istirai menjadi syukur dofu atau paham dan jadi mun wasu kenang syukur dofu ke Pak Ikan, Pak Kabit. Siap. Supaya Bapak berdua ini Allah Subhanahu memberikan kekuatan, kesehatan, supaya cepat dapat kepala dinas. Amin. Alhamdulillah, amin. Coba Jo. Suba. Allah barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Irsan, saya ke Pak Kabit di Disperindak Kota Ternate. Pak Kabit, kita tahu bersama, bukan sudah rahasia umum lagi, bahwa ada mama-mama pedagang pisang yang hingga saat ini kita masih lihat berada di lokasi parkir walaupun upaya penertiban sudah dilakukan berkali-kali. Bagaimana rencana ke depan dinas ini, karena kalau misalnya lokasi-lokasi tersebut dimanfaatkan sesuai atau semestinya, ini kan bisa menjadi lahan dari Disub sendiri untuk mengelola parkir itu. Bangunan pasar untuk pedagang pisang sudah dibangun, namun hingga hari ini kondisinya masih sama, kita lihat masih ditempati oleh pedagang. Ke depan seperti apa, Pak? Oke. Mungkin untuk pedagang pisang itu kemarin kita udah berkali-kali, karena mereka ada tempat di dalam. Cuma dengan alasan mereka dalam kurang kunjungan orang. Jadi ketika mereka ambil pisang ini kan orang beli pisang ini terboleh ketinggal lama. Kalau ketika anak ketinggal lama dalam kan busuk, kasihan. Kalau di luar kan mereka orang bilang masih banapas sedikit, belum koperasi. Karena emang butuh modal besar untuk pisang. Kan pisang itu dong beli harus kasih habis. Jadi kita udah sediakan tempat di dalam. Malam mereka ada tempat dua lagi pisang. Satu tempat di belakang penampungan sama tempat jualan. Jadi ya itulah sifatnya mama nih, begini sudah di dalam kasih yang orang pisang tara laku dong banyak dong alasan bilang dong anak video sekolah tara laku kalau ini ke sebajol dalam. Jadi banyak yang buang, maka dari itu mereka jualan di depan. Sedangkan kemarin kita udah penertiban sampai ton dapat lempar dan pisang. Pisang, pokoknya ton terima sudah. Yang penting, maka dari itu kami dari pengendalian ya sudah ngoni di sini, tapi ya sudah torang bagilah. Nanti nama juga torang pemerintah kan tetap apa yang pedagang mau tetap torang upayakan. Misalnya dia kan berjual di tempat parkir, ya udah yang penting tara mengganggu di sarana umum di depan, mengganggu jalan, ya udah terpapa kesempatan dong sedikit saya di situ. Tapi dinas aman-aman saya soal itu ya. Tapi Disub saya aman-aman. Koordinasi. Tetap koordinasi. Baik. Baik Pak, beberapa minggu lalu juga sempat ada keluhan tersumbatnya sistem drainasi yang ada di dalam pasar ikan itu, sehingga menimbulkan bau amis. Nah, saya minta tanggapannya juga soal itu Pak Irsan. Kira-kira langkahnya seperti apa? Nih, menyangkut dengan limbah air ikan kemarin itu awalnya. Jadi mereka drainasinya kurang maksimal. Jadi sehingga itu got tersumbat terada. Jadi mungkin
pipa terlalu kecil, baru kemeringan. Jadi maksudnya gimana? Konsep awalnya untuk pembuatan. Makanya dia dampak dapat di sekarang ini. Coba kalau dulu kondorang konsep nih bangun pasar terus drenasi seperti apa? Itu orang dari awal tuh, bukan dari sekarang ini. Karena sekarang ini jadi pasar ikan tuh bukan di ketinggian, jadi dia di dalam ulang. Maka dari itu air kalau ketika sampai ke air masin, berarti kalau air masin penuh berarti stop tutup. Jadi air yang keluar udah. Jadi kira-kira solusi jangka pendeknya seperti apa, Pak? Kemarin kita udah pakai apa? Ini genset untuk semprot. Jadi tahap awal itu. Mungkin nanti kita lihat drenase yang di belakang, apa mungkin tersumbat di belakang, baru kita benahi. Itu untuk jangka pendeknya, Untuk Pak jangka ya. pendek. Nah, singkat lagi Pak sebelum saya ke Pak Nandi, ada rencana juga perbaikan mungkin jalan di dalam pasar, karena berdasarkan informasi yang kami dapat di media bahwa nanti ada perbaikan jalan di muka pasar daging itu. Nah, ada rencanakah seperti itu, Pak, jalan mungkin diperbaiki, diperbagus sehingga di situ juga syarat becek, Pak, ya, ketika terjadi hujan. Kemarin juga saya sudah sampaikan di Ibu, nanti mungkin untuk tahun ini mungkin dibenarin apa yang kemarin menjadi kendala untuk kepentingan masyarakat. Makanya mau kita dibenahi juga. Mau dibenahi juga begitu. Dibenahi juga. Mau dibenahi. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Nandi, ini sangat mepet Pak Nandi, tapi kami ingin mendapat jawaban juga. Di media sosial fenomenanya netizen warganet sering mengeluhkan kenaikan tarif parkir yang ada 4.000, ada 2.000 dan sebagainya. Nah, pokoknya bermacam-macam warnanya di dunia maya. Saya ingin Pak Nandi bisa menanggapi itu, bagaimana retribusi parkir ini dalam upaya mendongkrak pendapatan asli daerah. Mungkin edukasi sehingga masyarakat juga dapat memahami, oh memang seperti itu. Iya. Jadi terima kasih sebelumnya, ini juga yang sudah sering kita ditelepon, kita di hari-hari nyaris pertanyaan ini selalu muncul. Jadi yang ingin saya sampaikan pertama bahwa kita di tarif 1.000 itu dari tahun 2014. Nah, oleh karena itu seiring berjalan waktu sudah perlu ada regulasi. Nah, sekarang kita sudah ada Perda nomor 14 yang sudah tentu itu mengubah tarif dari 1.000 ke 2.000. Dan untuk tarif parkir ini juga sendiri kita di sub ada dua, ada yang disebut dengan parkir tepi jalan, kemudian ada yang disebutkan dengan parkir khusus. Nah, yang parkir tepi jalan ini yang 1.000 menjadi 2.000. Nah, yang parkir khusus itu yang saat ini naiknya lumayan lah. Dia menjadi 4.000 untuk kawasan parkir khusus. Nah, di titik ini memang kita sudah mencoba untuk bersosialisasi ke masyarakat, ada penyampaian melalui media dan seterusnya. Namun sampai saat ini masih juga banyak masyarakat yang merasa keberatan atau merasa terbebani dengan tarif 4.000 ini. Nah, oleh karena itu sebenarnya harapan kita kalau masyarakat juga mau menyadari itu, kita berharap pendapatan kita bisa terdongkrak, dan harus kita maklumi bahwa di daerah kita, kota kita yang kecil ini, kita hanya kota jasa yang hanya berharap pendapatan dari titik-titik itu. Nah, bukan dari tambang, Pak, ya? Bukan dari tambang. Nah, itu sebabnya. Nah, oleh karena itu ya mungkin masyarakat lebih harus menyadari itulah, bahwa ini bukan kemauan pejabat, kadis atau siapa saja yang berada di dinas perhubungan yang semena-mena. Tidak, kita melakukan kajian-kajian itu sehingga bisa terdongkrak pendapatan. Parkir khusus itu di mana-mana saja, Pak? Mungkin bisa disampaikan titik-titiknya. Kalau tepi jalan sudah jelas 2.000. Jadi parkir khusus itu dia berada di area pasar higienis yang di dalam itu, kemudian di parkiran semut itu yang di sebelah bawah itu dengan terminal. Di dalam terminal itu dia di kategori parkir khusus.
Sehingga memang masyarakat perlu sadari juga bahwa ini kita tidak dengan sengaja untuk membebankan kepada masyarakat, tetapi upaya kita untuk mendongkrak PAD. Baik, terima kasih Pak Nandi, dan sayangnya Pak Irsan, kita sudah di ujung acara, sudah sangat mentung, kita harus bergabung dengan Jakarta. Masih banyak hal sebenarnya yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan retribusi di pasar untuk pedagang, parkir-parkir liar yang mungkin nanti, tapi itu kita akan bahas insya Allah di pertemuan-pertemuan berikut, di episode berikut begitu. Terima kasih atas kehadirannya, dan pendengar, terima kasih sudah bersama kami pagi hari ini di Dialog Interaktif Ternate pagi ini dengan topik dinamika penataan pedagang dan fasilitas pasar kota Ternate. Dan akhirnya saya sampaikan terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir, Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Disperindak Kota Ternate Pak Irsan I. Akil, dan juga Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Ternate Pak Nandi Nasir. Luar biasa pagi hari ini sudah memberikan banyak informasi dan tentunya edukasi kepada kita dan kepada pendengar Pro 1 RRI Ternate. Demikian, selamat pagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai baku dapa lagi.